awal tahun 70-an, saudara. Saya bukan seorang pemusik, bahkan saya nggak pernah bisa main alat musik, nyanyi juga pas-pasan. Tapi tahun 70-an awal, Roh Kudus mewahyukan saya tentang kehidupan Daud yang adalah pemusik. Nah, saya kaget waktu itu. Ada apa dengan Daud? Saya membaca tentang Daud, khusus di bidang musik yang dia tekuni. Saya terkejut betapa hebatnya kekuatan musik itu. Tahun 75, kalau saudara pernah dengar seorang hamba Tuhan hebat dari Indonesia, namanya Yeremia Rim. Tahun 75 kira-kira bulan April atau Mei, dia panggil saya Den. Nah, dari kata Den itu orang panggil saya jadi Koden. Bilang, Den, aku mau dirikan band. Saya tanya, band apa? Saudara, waktu itu artis rohani di Indonesia baru 2 orang. Lagu mereka jadi berkat. Belum ada lagu rohani yang direkam di Indonesia. Bulan November tahun 75, Yeremia Rim mengadakan sebuah acara yang belum pernah ada sampai hari ini lagi. Terjemahkan sekarang lewat Karismata Shalom Gospel Music Award. Bulan November, Yeremia Rim tahun 75 nekat menyewa gedung Asia Afrika di Bandung. Gedung itu selama berdiri sampai hari ini baru sekali saja dipakai untuk acara rohani. Saya selalu tanya pada orang Bandung, ada lagi nggak yang pernah buat acara? Nggak ada. Hari itu Yeremia Rim mengumpulkan seluruh band rohani sepulau Jawa, dari mulai Banyuwangi sampai ke Serang. Yang kumpul 16 grup musik. Itu pertama kali. Hostnya adalah band The Believers dari Gereja Islam Masih Lengkong Besar. Saudara, malam itu luar biasa. Gereja disadarkan betapa hebat potensi anak-anak muda itu. Itu tahun 75 bulan November. Nah, dari situ mulai berkembang. Terus saya melihat apa yang Tuhan tuliskan lewat firman Tuhan ini. Sampai suatu hari saya tuh meneliti kata how great thou art. Mengapa orang Inggris kuno kata to be-nya untuk you are ditulis art. Saya coba cari-cari literatur, saudara, dan saya sangat terkejut ketika menemukan bukti. Gereja pada waktu itu, kalau kita lihat pada abad pertengahan, saudara, semua masterpiece musik itu di tangan gereja. Jawab iya atau tidak? Semua. Saudara, kalau tidak ada Alkitab, tidak akan mungkin lahir, dan sejarah mencatatnya, karya-karya agung orang-orang percaya pada abad itu, dan masih dipakai dan terus dimainkan musik mereka sampai hari ini. Dan seluruh dunia mereka mengakui karya itu. Nah, lebih hebat lagi, karya-karya lukis yang masterpiece sampai hari ini juga tetap adalah karya-karya yang ada di Alkitab itu dilukiskan. Coba renungkan itu. Nah, dari situ mereka mengakui untuk menyatakan bahwa Tuhan itu seniman agung. Katakan amin untuk ini. Saudara, percaya nggak? Di situ saya mulai belajar. Percaya tidak, sebelum alam semesta ini diciptakan oleh ayah kita, dia itu melukiskan lebih dulu. Coba renungkan ini. Dia lukis dulu warna laut, warna gunung, warna-warna yang ada, dia lukis dulu. Dan setelah dia lukis, maka dia katakan jadi. Dia pemusik hebat, dia pelukis hebat, dia pemahat hebat, dia perupa yang luar biasa. Sebelum semua binatang dia ciptakan, dia buat moldingnya dulu. Percaya gak itu? Dia buat bentukannya dulu. Manusia tidak dibahas. Itu masterpiece-nya, buatan tangannya sendiri. Hebat sekali. Alam ini penuh dengan musik. Katakan amin. Alam ini penuh dengan musik. Siapa yang pernah tahu kisahnya August Rush? Hebat bukan? Saya kagum pada anak itu, August Rush. Luar biasa.
Sabtu kemarin dulu Metro menayangkan film tentang dia. Saya beritahu berapa anak saya, cepat nonton, jangan nonton sinetron terus, malah bodoh kamu nanti. Saya berkata, Agus Ras itu film luar biasa. Di Ambon saya tahu, bukan kenal, ada seorang pendeta, dia sudah lama meninggal. Anak-anaknya yang saya kenal, waktu saya kenal anak-anaknya pun sudah punya cucu. Tapi lagu-lagu pendeta ini masih dinyanyikan di gereja Ambon sampai hari ini. Di kalangan orang Ambon, pendeta ini sangat dikenal menggubah ratusan lagu paduan suara dengan cara yang sangat unik. Hanya bisa mengarang lagu selalu setelah hujan reda. Kenapa dan bagaimana? Dengarkan kisahnya. Tahun itu rumah-rumah di Ambon belum banyak pakai seng, tapi pakai atap daun. Ya, nah pendeta ini begitu hujan reda, dia mulai siapkan kaleng, mangkok, gelas, pokoknya bentuk apa saja yang bisa diisi air. Nah, dia letakkan dengan kadar air, volumenya tergantung maunya dia masing-masing seberapa. Maka dia lihat tiris air dari atap daun itu jatuh kemana. Maka dia letakkan semua tempat yang berisi air itu di bawah tetesan air itu. Lalu pendeta ini duduk di jendela sambil pasang kupingnya. Dan itulah nadanya. Hebat. Hanya tiris hujan saja ada lagu pujian buat pencipta alam semesta ini. Satu hari dia suruh semua jemaatnya datang ke gereja, bawa kantong kresek, tapi jangan diisi. Jemaatnya bingung untuk apa. Tiba-tiba dia buat kelompok-kelompok, terus dia beri aba-aba. Di kelompok pertama gesek kantong kresek ke arah ini, misalnya gitu. Mulai dicoba. Lalu kelompok lain lagi suruh putar kantong kresek itu. Jadi masing-masing kelompok kantong kresek itu sudah diatur untuk dibunyikan dengan cara yang berbeda-beda. Dan saudara tahu terjadi apa? Ada sebuah irama yang luar biasa dari sekian banyak kantong kresek yang digosok dengan cara berbeda. Dan itu jadi lagu. Dunia mempercayai bahwa suara separuh apapun dia tetap sebuah nada. Kok nggak ada yang amin? Betul. Suara separuh apapun dia tetap nada. Bunyi sejelek apapun dia tetap nada. Dan pernahkah saudara kagum? Siapa yang buat? Hanya kita kelompok manusia yang punya hak memanggil dia ayah. Yang lain belum, tunggu waktunya. Amin. Itu sebabnya kata how great thou art menunjukkan bahwa you are itu digabungkan. Engkau itu juga seniman yang luar biasa. Saudara pernah kagum satu hal ini? 8 nada yang ada secara dasar itu sudah digubah jadi jutaan lagu dan gak ada yang sama sampai hari ini. Kalau bukan diciptakan oleh suatu pribadi yang betul-betul pencipta, maka nggak mungkin. Maka itu sampai hari ini seluruh dunia mempercayai bahwa satu-satunya bahasa yang universal adalah musik. Betul? Adalah musik. Itu sebabnya kalau karismata Shalom ini ada, lalu ada pesulapnya dan lain-lain tadi, fotografernya, semuanya teruskan. Ada banyak hal yang Tuhan bisa pakai untuk memuliakan dia. Oke, saya akan bacakan beberapa ayat. Gara-gara ayat ini, saudara, awal 70-an saya dapat pewahyuan. Lalu saya tuh ngotot ingin belajar musik, nggak pernah berhasil. Memang nggak punya bakat. Saya cuma cerita ini, saudara. Tahun 77, 78, saya tuh nekat belajar gitar. 3 guru yang saya buat kelas capek semua, nggak mampu ngajar saya. Jadi jari saya itu kaku, pindah dari C ke D itu nggak pernah bisa. Sampai guru cobalah, kamu cari guru lain. Ini lagi guru lain. Setelah tahun 78, Yamaha Musik itu pertama kali buka di Surabaya. Tahun 78. Nah, saya nggak tahu bagaimana punya ide yang aneh. Saya pikir gini, mungkin gitarnya yang salah.
Jangan tertawa dulu. Itu saya. Mungkin gitarnya salah. Saya mau cari gitar yang paling bagus. Saudara, tahun 78 harga motor bebek, dengarkan ya, itu 175.000 rupiah.